Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi orang mukallaf. Puasa di bulan Ramadan hukumnya wajib bagi orang mukallaf yang tidak punya uzur. Uzurnya ada uzur. Siapakah yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan? Yang tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan ada 9 orang. Yang pertama, anak kecil yang belum balik. Anak kecil tidak wajib berpuasa. Yang kedua, orang gila. Keduanya sama-sama akalnya tidak sempurna. Anak kecil tidak wajib berpuasa, akan tetapi wajib bagi orang tuanya untuk mengajari puasa dan mengajari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Jika orang tuanya tidak mengajari, maka berdosalah orang tuanya. Anak kecil yang belum balik, mereka tidak wajib berpuasa, tapi mereka harus belajar berpuasa. Balik itu adalah jika umurnya sudah 9 tahun, laki-laki umur 9 tahun, keluar air mani. Kalau tidak keluar air mani, ditunggu sampai umur 15 tahun. Jika umurnya 15 tahun, biarpun tanpa keluar air mani, maka dia dianggap sebagai anak yang sudah balik. Bagi anak gadis, umurnya 9 tahun keluar mani, atau 9 tahun keluar darah haid. Jadi tanda baliknya bagi anak gadis, yang pertama adalah keluar mani di usia 9 tahun, kemudian keluar darah haid di usia 9 tahun, kedua. Yang ketiga, jika tidak keluar darah haid dan tidak keluar air mani, ditunggu sampai umur 15 tahun. Kalau sudah 15 tahun, maka dia pasti baliknya dengan umur. Kembali kepada anak kecil yang belum balik. Dia tidak wajib berpuasa, tapi dia harus belajar berpuasa. Termasuk anak-anakku yang masih kecil, harus belajar berpuasa. Wajib bagi orang tuanya untuk mengajari puasa dan mengajari kewajiban-kewajiban yang lainnya. Seperti melakukan sholat. Bahkan dasar hadisnya adalah masalah sholat. Muru awladakum bis sholati wahum abna'us sab'in. Nabi merintahkan agar anak-anak kita, kalau sudah umur 7 tahun, kita wajib mengajari sholat. Sholat tidak wajib bagi dia, tapi kita wajib mengajari sholat kepada anak-anak umur 7 tahun. Laki atau perempuan. Kemudian, bukan saja sholat yang kita wajib mengajarkannya. Kita wajib mengajarinya bukan sholat saja, tapi kita harus mengajari selain sholat, termasuk dari kewajiban-kewajiban, menutup aurat, melakukan puasa, dan semua kewajiban yang wajib dilakukan oleh orang dewasa. Umur berapa? Umur 7 tahun. Artinya kalau anak gadis kita sudah umur 7 tahun,
wajib kita mengajarinya untuk menutup auratnya. Biarpun kadang masih dibuka namanya anak kecil. Dan memang belum wajib baginya untuk menutupnya, akan tetapi wajib bagi orang tuanya untuk mengajarinya untuk menutupnya. Jangan salah di sini. Ada sebagian orang salah faham, mentang-mentang anak kecil belum wajib lalu dibiarkan. Pernah datang suatu ketika anak umur 10 tahun. Bapaknya ustadz. Ya mungkin nama ustadz kan ustadz macam-macam, ada ustadz Quran, ustadz ini, ustadz itu. Kita melihat anaknya umur 10 tahun masih pakai baju seperti anak umur 5 tahun. Anaknya umur 9 tahun lebih lah. Sudah kelihatan besar, tidak pakai kerudung. Kita hanya tanya, ini umur berapa ustadz? Rupanya ustadz ini faham betul pertanyaan kami mengarah kepada masalah kenapa belum menutup auratnya. Tiba-tiba dia spontan menjawab bahasanya, oh ustadz, Buya, ini belum balik kok. No. Dia belum balik. Malah tampak kalau dianya salah. Biarpun belum balik, wajib diajari. Memang dia belum wajib karena belum balik. Akan tapi wajib bagi orang tuanya adalah untuk mengajari. Ya kita maklum, mungkin ya salah faham. Ingat para orang tua, adik-adikmu wahai anak-anakku semuanya, kalau sudah mencapai 7 tahun wajib dia belajar menutup aurat. Termasuk melaksanakan sholat. Wajib kita ngajarinya. Dia belum wajib. Termasuk berpuasa. Makanya kalau sudah punya anak umur 7 tahun, bangunkan untuk makan sahur. Biarpun nanti ternyata jam 9 pagi sudah kelaparan, babnya beda. Yang jelas pagi sudah dilatih untuk diajak berpuasa, niat berpuasa. Kalau kuat alhamdulillah, kalau tidak kuat ya nanti bukanya sahurnya sahur yang kedua jam 9 pagi. Namanya anak kecil. Tapi tidak boleh, jangan diajari bebas makan setiap saat seperti orang yang tidak ngerti puasa dia. Yang kepuasanya adalah puasa sahur 2 kali. Jam 4 malam sahur, jam 11 malam siang sahur. Namanya anak kecil. Karena dia belum wajib berpuasa, tapi kita wajib mengajarinya. Ada sebagian orang tua yang membebaskan anaknya makan di mana-mana, padahal semua umur 8 tahun, makan di sini situ, Masya Allah. Orang tua wajib mengajarinya berpuasa, biarpun berpuasanya belum sempurna. Tidak kuat di tengah jalan dia akan berbuka. Oke, nggak apa-apa. Sama seperti anak gadis yang umur 7 tahun, kita wajib mengajarinya menutup aurat, biarpun kadang ia masih membuka auratnya. Namanya anak kecil. Kenapa? Agar dia terlatih. Maka wajib bagi orang tuanya untuk mengajarinya. Anak kecil. Belum wajib berpuasa. Tapi wajib kita mengajari kalau sudah umur 7 tahun. Yang kedua yang tidak wajib berpuasa adalah orang gila. Orang gila. Orang gila tidak wajib berpuasa. Kalau ingin tidak berpuasa dan tidak dosa, jadilah orang gila. Gila beneran, bukan gila harta, gila. Karena dia tidak faham diajak bicara. Orang gila. Sudah tidak usah dibahas tentang orang gila. 1, 2, anak kecil dan orang gila. Ini hampir satu martabat, sama-sama akalnya belum sempurna, biar mudah dihafal. Yang ketiga dan keempat mirip-mirip. Yang ketiga adalah orang sakit. Yang baginya sakit itu memberatkannya untuk berpuasa. Yang kedua adalah orang sakit yang baginya sakit memberatkan untuk berpuasa. Sakit. Jadi kalau dia berpuasa gara-gara sakitnya berat, pusing, lemes. Bukan sakit jerawat satu kecil di sini, bukan. Sakit jerawat, ngapain dia berpuasa? Sakit. Sakit apa? Sakit jerawat. Ya. Sakit yang memberatkan dia. Sehingga menjadi lemas, pokoknya sakit yang menjadikan dia berat di dalam berpuasa. Atau sakit yang membahayakan kesehatannya. Menurut 2 orang di sini. Yang pertama menurut dokter. Kalau dokter mengatakan jangan berpuasa, maka turuti beliau.
Misalnya dokter berkata, Bapak atau Ibu, nah sebaiknya jangan berpuasa dulu karena demi kesehatan. Ikuti. Tentunya dokter yang ngerti agama, dokter muslim yang adil. Dokter muslim yang baik, yang bisa dipercaya. Yang kedua adalah menurut siapa? Sakit yang membahayakan dia atau memberatkan dia menurut pengalaman pribadinya. Misalnya seseorang dia punya pengalaman kalau puasa itu pasti siang hari kunang-kunang sampai jatuh, pingsan dan sebagainya. Maka dia pengalaman. Omongan orang selain ini nggak dianggap. Biarpun Buya ngomong, kamu tidak usah puasa, kelihatannya kamu sakit. Enggak, saya kuat kok. Jadi nggak laku omongan siapapun, ustadz pun nggak laku di situ. Yang laku adalah omongannya dokter yang pertama. Yang kedua, omongan dirinya sendiri kalau dia jujur. Sakit. Jadi orang sakit tidak wajib berpuasa. Jelas? Orang sakit tidak wajib berpuasa. Yang mirip orang sakit, yang keempat, satu paket ya, 2, 1, 2, 3 dan 4. Yang keempat adalah orang tua. Orang tua yang dengan tuanya ia berat berpuasa. Hei sebagai cucu yang soleh, jangan mentang-mentang kamu dari pondok pulang ke rumah negakkan kebenaran. Mbahnya yang sudah sepuh dipaksa untuk puasa. Padahal waktu mbahnya itu puasa kelihatan lemes, duduk di kursi nggak bangun-bangun. Nggak wajib puasa bagi nenek tersebut dan kakek tersebut. Sampaikan kepada beliau bahwa nenek, mbah, nggak wajib puasa. Jangan sampai beliaunya salah paham karena orang tua itu karena semakin takut kepada Allah. Takut kalau tidak puasa dianggap dosa sehingga memaksakan, mempercepat. Nggak boleh kita sebagai cucu memahamkan nenek nggak usah puasa. Dia takut, aku takut dosa. Enggak dosa, karena nenek sudah sepuh dan berat berpuasa. Orang tua. Umur di sini ternyata tidak jadi batasan. Sebab kadang kelihatannya belum tua-tua amat, tapi fisiknya. Biasanya orang tua itu ada gabungannya dengan sebelumnya tadi sakit. Umur 55 tahun, 60 tahun, tapi dia dibarengi dengan banyak penyakit. Yang ikut banyak, ada gulanya, ada kolesterol, dan macam-macam. Sehingga kelihatan seperti orang tua. Berarti karena sakitnya juga, karena orang tuanya juga tua. Jadi orang tua di sini hampir kayak orang sakit. Sehingga Buya jejer, biar mudah menghafalnya.